Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Chris Tepu. Apa kabar ya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan keadaan yang sehat. Saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan Natal dan selamat juga buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan kegiatan di akhir tahun 2022 ini. Sebelumnya juga saya ucapkan mohon maaf buat teman-teman yang mungkin sudah cukup lama menunggu gitu ya video selanjutnya. Ini sudah hampir kurang lebih 1 bulan saya tidak bikin video, tapi di video kali ini saya ingin sharing juga sama teman-teman ya, sesuai dengan judulnya nih yang namanya kejebak tuh mungkin selalu identik dengan hal yang negatif ya teman-teman ya. Di video ini saya mau sharing sama teman-teman ya bagaimana saya terjebak di dalam ekosistemnya Apple. Dan terjebak di sini tidak selamanya negatif ya teman-teman, tapi juga ada hal yang positif. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya juga untuk terus memperbesar channel ini. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini, juga share video ini kepada teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa juga untuk kasih komentar, kasih kalimat yang mungkin memberikan motivasi untuk saya terus untuk mengupload video-video yang terbaru. Oke, kita langsung saja. Ya, mungkin kata terjebak adalah satu hal yang negatif ya teman-teman ya. Tapi terjebak di ekosistemnya Apple ini mungkin buat teman-teman yang selama ini sebagai pengguna Android pasti nggak memahami secara persis ya apa itu ekosistem dari Apple sendiri ya. Tapi mungkin di Android juga sudah ada ekosistem yang mungkin menyerupai juga ekosistem di Apple gitu ya teman-teman. Tapi di Apple ini segala produk dari Apple sendiri bisa terkoneksi dengan sangat baik ya, dengan sangat mulus gitu ya, atau smooth gitu ya teman-teman ya, karena adanya koneksi antara satu device dengan device yang lain. Nah, terjebak di ekosistemnya Apple ini pertama yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah akan sangat mempermudah workflow kalian ya, dimana kalian yang mungkin sebagai content creator atau kalian juga sebagai pengguna MacBook gitu ya, kalian berteman juga dengan teman-teman yang pengguna MacBook, kalian akan mempermudah workflow pekerjaan kalian ya tentunya ya, ketika kalian transfer data, ketika kalian memindahkan data, bertukar file, baik itu file video, file audio, file dokumen, itu akan sangat mempermudah karena adanya AirDrop ya di dalam setiap device dari Apple itu sendiri. Jadi untuk transfer data ini akan sangat mempermudah sekali ya. Nah, ini adalah keuntungan pertama ketika kalian terjebak di dalam ekosistemnya Apple. Nah, ini yang bagus-bagus dulu ya teman-teman yang saya share kepada teman-teman. Nanti akan ada hal yang negatif tentunya. Yang kedua, yang tentunya akan kalian nikmati adalah di dalam ekosistem Apple sendiri, kalian juga bisa menikmati semua fitur yang bisa terkoneksi. Ya, salah satunya, contoh misalnya kalian menggunakan satu ID untuk semua device kalian. Jadi, kalian bisa terhubung dengan satu iCloud. Ya, contoh misalnya saya menyimpan foto di iPhone saya bisa ambil foto itu di MacBook saya tanpa saya harus AirDrop dulu teman-teman. Jadi saya tinggal buka saja galeri foto di MacBook saya, karena ini dalam satu ID. Ketika saya mengambilnya dari iPhone saya juga bisa mengambilnya di MacBook saya. Jadi saya nggak perlu AirDrop lagi teman-teman. Jadi bisa langsung diambil aja ya, tinggal dipindahkan dari galeri ke desktop atau misalnya saya pindahkan ke folder begitu ya. Jadi secara otomatis tersimpan di iCloud dan saya bisa mengambilnya di MacBook saya. Karena di sini saya menggunakan 2 device Apple ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya juga menggunakan 3 ya. Ada satu device yaitu adalah iPad. Saat ini yang saya gunakan adalah MacBook Pro, M1 Pro 14 inci. Kemudian juga saya pakai iPhone 12. Dan juga ada satu lagi iPhone yaitu iPhone 7 yang saya juga masih gunakan sampai dengan sekarang ya teman-teman, iPhone 7 Plus yang kemarin juga sudah sering saya review kepada teman-teman. Jadi setiap device ini ya terhubung dengan satu ID, dan ketika saya ingin memindahkan dokumen, beberapa dokumen saya nggak perlu lagi ngirimnya menggunakan AirDrop. Tapi ada juga beberapa dokumen yang tidak bisa saya simpan atau yang perlu saya transfer dari iPhone saya ke MacBook, itu bisa saya gunakan dengan AirDrop ya, itu bisa saya koneksikan dengan AirDrop. Nah, ini adalah ekosistem yang luar biasa menurut saya. Ini akan mempermudah terutama buat kalian yang bekerja sebagai content creator atau kalian yang juga bekerja di kantor begitu ya. Kalau teman-teman kalian juga pengguna MacBook,
pasti ketika transfer dokumen akan lebih mudah karena kalian menggunakan iDrop dan sama-sama menggunakan Apple device, dan ini tentu sangat-sangat mudah dan mempercepat pekerjaan kalian ya. Selama itu meningkatkan produktivitas kalian, saya rasa ini akan sangat baik sekali buat kalian dalam menunjang pekerjaan. Ada juga hal yang negatif dari ekosistem Apple ini teman-teman. Jadi nggak selamanya positif ya, nggak selamanya bagus ya teman-teman ya. Ada juga hal yang negatifnya. Yang pastinya yang paling kalian ketahui adalah setiap Apple device itu pasti harganya nggak murah ya. Tentu harganya mahal ya. Apalagi sekarang setiap Apple device yang dijual itu hampir semuanya terpisah. Contoh ya, misalnya ketika kalian beli iPhone ya udah nggak dapat headset lagi. Bahkan sekarang yang sejak iPhone 12 ini sudah nggak dikeluarin lagi kepala charger ya. Kepala charger sudah tidak lagi dijual atau tidak disertakan dalam paket pembelian ketika kalian membeli iPhone. Kemudian tidak lagi dapat headset ya, atau handsfree tidak lagi dapat. Nah, jadi kalian sudah diarahkan untuk beli headset terpisah ya, atau kalian beli AirPod ya, seperti itu. Jadi ini udah terpisah. Nih bisnisnya Apple nih dahsyat ya menurut saya ya. Jadi mereka memainkan ekosistem mereka ke dalam bisnis mereka. Jadi setiap kali kita ingin membeli Apple device itu pasti dijualnya tidak dalam satu paket pembelian, tapi dijual terpisah begitu ya. Dan ini tentu berat ya buat kita yang mungkin secara finansial tidak terlalu besar begitu ya. Dan ini adalah salah satu kelemahannya ya menurut saya ya. Tapi ada beberapa Apple device yang menurut saya worth it ya. Artinya kalau itu bisa membuat pekerjaan kalian jadi lebih mudah ya, untuk membayar harga lebih mahal, mungkin ya worth it lah ya. Apalagi kalau kalian memang bekerja profesional dari Apple device kalian ya. Contoh sebagai content creator tadi, kalian ambil gambar menggunakan iPhone, kemudian kalian ngeditnya pakai MacBook dan pakai setiap device Apple untuk melakukan pekerjaan kalian. Tentu Apple device yang kalian punya dipakai untuk menghasilkan uang juga. Jadi menurut saya itu adalah belanja produktif juga, meskipun harganya ya lumayan mahal ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang saya mau share di video ini teman-teman. Nggak mau panjang-panjang, tapi mudah-mudahan video ini bisa jadi satu inspiratif ya buat teman-teman, dan juga bisa jadi satu pandangan yang baru, terutama buat kalian yang pengguna Android, yang mungkin pengen tahu apa tuh ekosistem dari Apple, seperti apa sih bentuknya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa sangat membantu buat teman-teman yang mungkin mau beralih juga ke Apple device dari Android ya ke Apple device. Bisa juga ini jadi salah satu referensi buat teman-teman di tahun 2023 yang akan datang ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini sangat membantu dan memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa subscribe, kasih like, dan juga share kepada teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya Chris Tepu, sampai jumpa.